Perkenalkan, nama saya Kawandalis Yuda Satria dengan NPM 22100100298. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS membuat codingan di NetBeans yang berisi semua materi untuk tengah semester di semester 4 ini. Oke, kita lanjut ke codingannya dan nanti ada penjelasannya.
saya akan mulai menjelaskan project yang saya buat ya. Pertama, kita kan ngerjainnya di membuat project baru dengan UTS PBO 1 dan source page-nya. Terus page-nya saya buat untuk UTS PBO 1. Terus isi-isinya pertama kita buat ini dulu aktivitas untuk apa sih namanya ini? Interface-nya saya buat dulu dengan public interface kan. Terus void bekerja dan void beristirahat atributnya. Dan ini digunakan untuk mendefinisikan aktivitas bekerja. Dan metode ini juga untuk mendefinisikan aktivitas beristirahat. Kedua, kita bikin kelas orang. Nah, kelas orang ini saya buat itu buat kelas abstrak. Karena buat kelas abstrak ya buat isi-isinya nanti. Jadi buat misalnya nanti di entrance atau pewarisannya nanti misalnya dari pelajar ke sini ke orang. Nah, pertama kita jelaskan isinya dulu. Di sini kelas abstrak orang diimplementasikan dari kelas aktivitas Java. Terus juga encapsulation-nya atribut yang saya gunakan di sini itu private ya. Karena private string nama, private integer umur. Kedua, public orang kita buat konstruktornya dulu kan untuk menginisialisasi atribut. Di sini saya menggunakan metode this nama dan this umur untuk memastikannya ya. Dan juga kayak sebentar. Nah ya. Lalu metode untuk mendapatkan namanya sudah saya buat, jadi public string get nama dan public integer get umur. Di sini get itu untuk encapsulation-nya. Bentar ya. Oh, ini untuk metodenya ya. Terus juga public integer get umur return umur. Override itu di sini saya gunakan untuk menunjukkan bahwa metode bekerja dan beristirahat. Jadi metode bekerja, jadi public abstract void. Jadi implementasi metode bekerja akan disediakan oleh subclass. Ini kan subclassnya, sebenarnya subclass dari aktivitas Java atau interface-nya. Lalu sama juga yang di bawahnya, override public abstract void beristirahat. Lalu pelajarnya ini tadi kan kelas abstrak, dan di sini subclassnya saya buat pelajar pertama. Pelajar jadi private final string sekolah itu atribut khusus untuk kelas pelajar. Terus saya buat lagi konstruktor untuk menginisialisasi abstrak pelajar dan memanggil konstruktor orang. Seperti kayak misalnya public pelajar, string nama, integer umur, string sekolah. Lalu di sininya saya menggunakan super karena untuk membuat konstruktor dari kelas orang, dari kelas induk orang. Jadi ini kan kelas induknya, ini kan subclassnya. Lalu this sekolah. Lalu kita implementasikan lagi metode bekerja dari interface aktivitas. Jadi public void bekerja kita tampilkan dengan sistem outPrintln get nama, belajar di sekolah. Terus juga sama juga di bawahnya untuk beristirahat sistem outPrintln. Lalu kita lanjutkan lagi di subclass kedua yaitu pekerja. Dan di sini sama juga di public abstract class pekerja kita extend ya. Kita extend tuh maksudnya kayak kita inheritance-nya berarti kan kayak misalnya dari sini
public class pelajar extends orang, jadi kayak misalnya kita pewarisannya dari orang gitu, sama juga di pekerja pewarisannya dari orang. Lalu kita bikin lagi kan atribut khusus untuk pekerjanya, jadi private final string pekerjaan, konstruktor untuk menginisialisasi atribut pekerja dan memanggil konstruktor orang. Nah, public pekerja string nama, integer umur string pekerjaan. Nah, ini memang konstruktor dari kelas induk. Super nama, umur, this titik pekerjaan sama dengan pekerjaan. Lalu kita buat implementasi metodenya, bekerja dari interface aktivitas, sama juga seperti di pelajar tadi, dan sudah ditampilkan juga kan cara menampilkannya menggunakan sistem outprintln. Lalu dan yang public void beristirahatnya sama juga, kita buat sistem outprintln-nya juga. Dan buat untuk menampilkan semuanya, saya menggunakan main orang atau kelas main atau kelas utamanya. Jadi kayak misalnya ini kelas utama untuk menjalankan program, ya kan. Ini sudah saya buat komen-komennya supaya lebih mudah untuk menjelaskannya, ya kan. Lalu public class main orang menggunakan public static void main string args. Lalu membuat objek untuk pelajarnya. Pelajar sama dengan new pelajar. Jadi misalnya Ahmad 16 tahun, sekolah di SMA Negeri 1. Sistem outprintln detail pelajar. Terus kita pelajar bekerja. Ini memang metode bekerja pada objek pelajar yang di sini tadi kan. Metode yang ini. Lalu sama juga kayak pelajar beristirahat nih, sama juga mengambil yang di sini. Dan juga kayak ini untuk metode beristirahat pada objek pelajar kan. Lalu ini sistem outprintln ini untuk jaraknya ya, supaya tidak menyatu antar objek pelajar dan objek pekerja. Dan sama juga di pekerja, menggunakan sistem outprintln untuk memanggilnya. Pekerja diambil dari pekerja ini memang metode dari pekerja.java ini. Lalu sama juga yang pekerja.beristirahat metode dari objek pekerja. Oke, coba di sini kita jalankan ya. Kita running file. Kita tunggu. Run single. Agak lama ya. Oke, di sini berhasil kita runningnya. Mungkin kita perbesar lagi ya. Kita tutup sebentar. Nah, di sini kan detail pelajar. Ahmad belajar di sekolah SMA Negeri 1. Ahmad beristirahat setelah belajar kan. Sama juga nih. Nah, sama kan. Dan sama juga beristirahat setelah bekerja. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah